Ini adalah tampilan untuk ilustrasi mesin Stirling tipe Gamma. Saya buat menggunakan bahan transparan agar mudah dilihat dan difahami. Mari kita bahas cara kerjanya. Pertama, ini adalah silinder displacer atau ruang untuk plat displacer. Silinder ini berfungsi untuk menampung dua suhu bang, yaitu suhu panas dan suhu dingin. Jadi, kedua suhu tersebut berada di dalam satu ruangan ini ya. Anggap bahwa kedua suhu panas dan dingin itu terkumpul atau terisolasi semua di dalam silinder ini bang. Kemudian kita membutuhkan sebuah plat untuk memisahkan kedua suhu. Alih-alih disebut sebagai displacer. Jadi displacer ini bertugas memisahkan antara suhu panas dan dingin. Lebih jelasnya ginilah, ini kan displacer ya. Nah, bagian bawah displacer ini bersuhu panas kak. Biasanya hasil dari pembakaran, baik kompor maupun lilin atau alkohol. Sedangkan bagian atas displacer ini bersuhu dingin. Biasanya hasil dari pendinginan air maupun es. Kemudian syarat antara dinding silinder dengan sisi bulatan displacer itu harus longgar atau berongga bang. Gak boleh rapat ya. Untuk ukuran kelonggarannya di kisaran. Lalu bagian atas silinder displacer ada yang terpasang silinder kecil, alih-alih disebut silinder power piston atau ruang piston tenaga. Jadi piston inilah yang berperan menggerakkan poros engkol naik turun. Jadi bukan displacer ya. Displacer hanya mengatur perbedaan suhu panas dan dingin saja, melainkan power piston yang jadi penyebab putaran roda gila. Tahap pertama, panaskan plat bawah silinder menggunakan api. Kemudian dinginkan plat bagian atas silinder baik menggunakan air maupun es atau pendingin lainnya. Seandainya udara memungkinkan jadi pendingin, itu bisa saja. Setelah keduanya dipanaskan dan didinginkan, saatnya memulai pemutaran awal pada bagian roda gila secara manual. Biasanya didorong atau diputar menggunakan tangan, karena untuk mencapai putaran secara mekanik itu tidak bisa berputar secara sendirinya, melainkan butuh dorongan awal untuk mencapai pada siklus termodinamika. Dan harus dicatat bahwa gerakan piston selamanya akan mengikuti gerakan displacer. Jika displacer bergerak turun, maka piston juga akan turun. Jika displacer bergerak naik, maka piston juga akan naik. Mengapa bisa terjadi gerakan seperti ini? Tahap awalnya adalah ketika plat displacer berada di bagian tengah dan memulai bergerak turun, suhu ruang panas bagian bawah displacer akan jadi menyempit, sedangkan suhu ruang dingin bagian atas displacer lebih luas. Nah, ketika satu ruang suhu dingin lebih besar daripada ruang suhu panas, maka akan terjadi penarikan piston ke dalam, atau dalam arti piston menyusut tersedot ke bawah. Kemudian yang terjadi sebaliknya, sesaat setelah displacer berada di titik bawah, dia akan terangkat naik ke bagian atas silinder yang mengakibatkan suhu ruang dingin jadi menyempit. Nah, karena satu ruang panas lebih besar daripada ruang suhu dingin, maka akan terjadi tekanan suhu meningkat atau mengembang yang mengakibatkan piston terdorong naik ke atas. Itulah alasan mengapa antara dinding silinder dengan plat displacer itu harus longgar, adalah agar lebih mudah pada siklus pertukaran dua suhu, atau istilah lainnya adalah kelonggaran tersebut menjadikan salah satu jalur perpindahannya antara suhu panas dan dingin. Namun seandainya displacer dibuat rapat dengan dinding silindernya, maka jalur pertukaran atau perpindahan kedua suhunya harus dibuatkan lubang pada plat displacernya. Siklus ini terus terjadi secara berulang selama suhu panas dan dingin masih stabil. Dan jika salah satu kedua suhu terlalu rendah, misalnya suhu panas terlalu rendah daripada suhu dingin, maka tekanan suhu di dalam ruang tidak cukup untuk mendorong piston naik ke atas. Sebaliknya, jika suhu dingin terlalu rendah daripada suhu panas,
maka tekanan suhu di dalam ruangan tidak akan turun, dan yang terjadi malah piston tidak akan bergerak tersedot ke bawah atau menyusut. Itulah mengapa kontrol suhu harus dijaga agar mesin tetap pada siklus termodinamika yang stabil. Yang terakhir, gerakan pengembangan dan penyusutan naik turunnya piston akan diubah menjadi gerakan mekanik, atau istilah lainnya mesin berputar. Alasan penggunaan roda gila adalah untuk menstabilkan gerakan naik turunnya piston dan mengubah titik mati menjadi titik hidup.